Bab 291. Menggunakan pil jiwa agung. Tetua kedua memimpin para murid kembali ke Sekte Pedang dalam waktu kurang dari 3 jam. Sesampainya di Sekte Pedang, para murid pun berpisah ke segala arah. Untuk 8 peserta babak ketiga, mereka tentu akan mempersiapkan diri untuk kompetisi tersebut dalam waktu seminggu. Waktu itu cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam jumlah yang cukup besar. Terutama untuk Jie Yan dan Yun Che, keduanya saat ini hanya berada di tingkat jiwa abadi tahap menengah, dan mereka hanya bisa bertahan untuk beberapa saat melawan para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak. Setelah kembali ke ruangan tempat tinggalnya, Jie Yan langsung duduk bersila lalu mengeluarkan pil jiwa agung. Ia menatap pil tersebut dengan seksama karena ingin mencari tahu apa sebenarnya komposisi pembuatan pil. Jika ia memiliki bahannya, maka ia akan membuat satu lagi agar ia tidak akan lama mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak. Bahan-bahan ini tampaknya sulit didapat. Jie Yan menghela nafas. Menggunakan mata dewa, ia dapat melihat komposisi pil secara kasar. Untuk batu roh kelas atas hadiah menenangkan kompetisi berjumlah 50.000, itu tidak terlalu menarik minat Jie Yan karena ia memiliki lebih dari 3.500.000 batu roh kelas atas saat ini. Yuer, Zia, apakah kalian dapat menerobos kultivasi ke tingkat jiwa abadi tahap akhir saat ini? Tanya Jie Yan saat melihat ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia yang keluar dari ruang jiwa. Ya, kami bisa menerobos karena sebelumnya kami mengkonsumsi herbal khusus. Tetapi, waktu terobosan kemungkinan memakan waktu beberapa minggu dan tidak ada sumber daya yang cocok mempercepat terobosan kami, ujar Xiao Zia. Jie Yan terdiam karena tampaknya tidak mungkin Xia Yuer dan Xiao Zia membantunya ketika kompetisi tahap ketiga berlangsung. Apakah kalian bisa membawa batu roh ini ke ruang jiwa? Tanya Jie Yan penasaran. Ia sudah pernah mencobanya tetapi ia tidak bisa memasukkan apapun ke dalam ruang jiwa. Jika kami menggunakan sumber daya berkultivasi dan kau menarik kami ke dalam ruang jiwa, maka itu tidak masalah sama sekali. Jika kami tidak menggunakan sumber daya untuk berkultivasi, itu akan dibuang secara langsung keluar dari ruang jiwa, ujar Xiao Zia. Sebelum Jie Yan berbicara, Xia Yuer langsung membuka suara, Jie Yan, kompetisi tahap ketiga akan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Tidak mungkin kamu akan berkultivasi di saat itu karena waktu kami menerobos tidak cukup 1 minggu. Lebih baik menunda terobosan, lagi pula aku ingin melawan murid lainnya. Menatap mata Xia Yuer yang sangat polos dan tatapan memohon, kelopak mata Jie Yan berkedut sedikit. Ia menggelengkan kepalanya karena kekuatan Xia Yuer sekarang akan sulit menahan serangan dari murid lainnya yang berada di tingkat jiwa abadi tahap puncak, apalagi mereka semua berada di kategori tingkat tinggi di level kultivasi itu. Tidak, aku akan melawan mereka seorang diri, ucap Jie Yan dengan gelengan kepala menolak proposal Xia Yuer. Tapi, Xia Yuer dengan wajah cemberut ingin membantah namun dipotong oleh Jie Yan. Setelah kompetisi, aku akan mengambil misi tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Kita pasti akan bertemu musuh kuat nantinya, lebih baik meluangkan waktumu untuk menembus kultivasimu, ucap Jie Yan. Yuer, apa yang dikatakan oleh Jie Yan benar. Lagi pula kompetisi kali ini berada di arena dan ini adalah Sekte Pedang, kemungkinan akan banyak tamu yang tidak akan puas melihat seorang murid dari Sekte Pedang bertarung bersama dengan roh. Xiao Zia membuat alasan yang tidak logis. Pertarungan untuk mendapatkan kemenangan tentu dapat menghalalkan segala cara bahkan di Sekte Pedang sekalipun. Tetapi Xiao Zia sengaja membuat alasan agar Xia Yuer tidak ngotot untuk ikut bertarung. Benarkah? Mata besar Xia Yuer sedikit menyipit karena merasa sedikit curiga, lah merasakan bahwa ada yang salah dengan kata-kata Xiao Zia tetapi tidak menemukan di mana letak kesalahannya. Apa yang dikatakan Zia memang sangat benar Yuer. Luangkan waktumu untuk meningkatkan kekuatan, ucap Jie Yan dengan wajah yang sangat serius agar Xia Yuer tidak ragu lagi. Dan setelah Jie Yan berbicara dengan wajah yang sangat serius, kecurigaan Xia Yuer pun langsung hilang dan yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Zia memang benar. Baiklah, tapi kau harus berjanji ketika aku selesai berkultivasi, kau akan membawaku ke tempat yang menyenangkan untuk bermain, ucap Xia Yuer dengan wajah cemberut karena ia masih sedikit tidak rela melepaskan peluang melawan para murid terutama Yun Che yang sebelumnya ia lawan. Yakinlah, aku tidak akan membuat putri kecewa. Jie Yan menepuk dadanya berjanji yang membuat Xia Yuer merasa puas dan tidak lagi memikirkan tentang kompetisi.
Xiao Zia hanya menaikkan sudut bibirnya karena sangat mudah menipu Xia Yuer apalagi jika Jie Yan yang berbicara. Baiklah, serahkan sumber daya agar putri ini berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Xia Yuer yang bangga langsung berkata dengan nada sombong. Jie Yan hanya tersenyum lalu mengeluarkan 1 juta batu roh kelas atas. Apakah jumlah ini cukup untuk kalian berdua? Tanya Jie Yan menatap Xiao Zia. Ya, kami pasti akan menerobos dan menyerap sisanya, jawab Xiao Zia saat menatap batu roh yang menutupi semua sudut ruangan. Kalau begitu, mulailah agar aku menarik kalian berdua ke dalam ruang jiwa, ucap Jie Yan. Xia Yuer mengangguk lalu langsung bermeditasi menyerap ki di dalam batu roh. Sementara Xiao Zia, ia membuat formasi agar semua batu roh terikat dengan ki-nya dan Xia Yuer agar dapat dimasukkan ke dalam ruang jiwa. Setelah keduanya mulai menyerap ki, Jie Yan menarik Xiao Zia dan Xia Yuer, keduanya masuk ke dalam ruang jiwa dengan semua batu roh yang ada di ruangan tersebut. Aku tidak menyangka bahwa ruang jiwa memiliki fitur seperti itu. Jie Yan berkata dengan nada sedikit heran lalu menatap ke arah pil jiwa agung. Selain dari pil jiwa agung, pedang tingkat penguasa abadi dapat dijual dengan harga paling murah 50.000 batu roh kelas atas. Namun pil ini bernilai lebih dari 200.000 batu roh kelas atas hanya untuk bahan mentahnya. Gumam Jie Yan menatap ke arah pil jiwa agung. Ia telah melihat komposisi pil tersebut dan memang benar terbuat dari banyak herbal yang sangat berharga. Jie Yan yakin bahwa pil jiwa agung itu dijual paling murah seharga minimal 350.000 batu roh kelas atas. Sudah waktunya berkultivasi. Dengan tingkat jiwa abadi tahap akhir nantinya, aku akan memiliki modal melawan para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak tanpa bantuan Yuer dan Zia, ucap Jie Yan dengan kilatan semangat juang di matanya. Tanpa membuang waktu, ia pun melempar pil jiwa agung ke dalam mulutnya lalu langsung menutup mata dan mulai berkultivasi. Bab 292. Tingkat jiwa abadi tahap akhir. Suasana di Sekte Pedang semakin lama semakin ramai. Ini dikarenakan kompetisi babak ketiga yang tidak lama lagi berlangsung. Banyak tamu dari kekuatan tingkat menengah yang telah datang ke Sekte Pedang. Mereka semua diundang agar memperlihatkan seperti apa kejeniusan dari murid Sekte Pedang. Selain dari itu, Sekte Pedang mengundang kekuatan seperti itu di Bintang Tianyu agar terjalinnya kerjasama di beberapa aspek. Walaupun Sekte Pedang sangat kuat, dia harus memiliki banyak aliansi. Jika Sekte Pedang tidak melakukan itu, bisa dipastikan Sekte Pedang akan berumur pendek. Selain dari itu, kali ini ada satu kekuatan tingkat tinggi yang diundang ke Bintang Tianyu, walaupun itu sedikit lebih rendah daripada Sekte Pedang, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan itu memiliki pemimpin yang setara dengan Master Sekte Pedang. Saat ini Master Sekte Pedang, King Long berada di depan gerbang Sekte Pedang sedang menunggu kedatangan tamu terhormat. Di belakang King Long, tetua pertama sampai tetua kelima yang merupakan tetua utama, dengan patuh berdiri. Tidak lama kemudian, alat transportasi yang cukup besar mendekat ke arah gerbang Sekte Pedang. Mereka akhirnya datang. Gumam King Long saat menatap ke arah alat transportasi yang memiliki bendera berkibar di salah satu sudut alat transportasi tersebut. Bendera tersebut berwarna merah dengan tulisan yang bertuliskan Xi. Itu adalah alat transportasi terbaik yang dimiliki oleh salah satu kekaisaran terbesar yang ada di Bintang Tianyu, Kekaisaran Xi, dan juga merupakan aliansi terbesar Sekte Pedang yang merupakan mantan kekaisaran di zaman kuno. Dahulu kala, ada 3 kekaisaran di Bintang Tianyu, tetapi salah satunya telah hancur, dan itu disebabkan oleh kekaisaran Qing dan Xi. Tetapi pada akhirnya, Sekte Pedang utama datang ke Bintang Tianyu dan merubah kekaisaran Qing menjadi Sekte Pedang cabang. Meskipun begitu, aliansi klan Qing dan klan Xi tidak hilang sampai saat ini. Setelah alat transportasi tersebut mendarat, rombongan klan Xi yang dipimpin oleh patriark klan Xi saat ini turun dari alat transportasi. Lama tidak bertemu, saudaraku. Patriark klan Xi langsung berbicara dengan nada sedikit tertawa ketika mendekat ke arah King Long. King Long tersenyum sedikit lalu membalas, "Selamat datang di Sekte Pedang saudaraku. Ayo masuk, kompetisi tahap ketiga akan diadakan setengah hari lagi. Aku akan menemanimu untuk berkeliling." Bagus, aku tidak sabar melihat seperti apa supernova bintang kembar yang dirumorkan muncul di Sekte Pedang sehingga Sekte Pedang harus mengundang banyak kekuatan tingkat menengah saat ini. Patriark klan Xi berkata dengan lugas ketika memikirkan tentang rumor yang beredar.
Supernova bintang kembar merujuk pada dua murid baru yang masuk secara bersamaan dan memiliki kekuatan serta peningkatan kultivasi yang berada di luar akal sehat. Selain dari itu, kemampuan bertarung keduanya sangat kuat. Dan itu merujuk pada Jie Yan dan Yun Che. Besok di kompetisi kalian akan melihatnya. King Long membalas dengan sedikit tawa kecil. Patriark Clancy mengangguk lalu berjalan mengikuti King Long ke dalam sekte pedang diikuti oleh semua anggota klan yang ia bawa. Bahkan tetua pertama sampai tetua kelima harus menunjukkan rasa hormat saat ini ketika melihat Patriark Clancy. Alasannya tentu sederhana, Patriark Clancy, King Long dan ada dua kekuatan lainnya yang memiliki tingkat kultivasi yang setara di bintang Tianyu. Dengan kata lain, seseorang sekuat King Long hanya ada 4 di bintang Tianyu dikecualikan ahli tersembunyi. Kedatangan Kekaisaran Xi juga membuat sekte pedang semakin ramai. Mereka tentu sangat kenal dengan Kekaisaran Xi, yang memiliki banyak sekte dan klan di bawahnya. Selain dari itu, salah satu murid inti sekte pedang juga berasal dari Kekaisaran Xi. Sementara itu, Jie Yan yang masih berkultivasi terlihat memancarkan fluktuasi Qi yang sangat besar di sekitarnya. Pil jiwa agung yang Jie Yan cerna sangat bagus, bisa dikatakan sebagai sumber daya paling sesuai untuk para kultivator tingkat jiwa abadi. Tidak lama kemudian, ledakan kecil terdengar dari dalam tubuh Jie Yan. Qi yang sangat besar menyebar ke segala arah. Selain dari itu, konsep ruang dan waktu serta konsep kehancuran meraung liar di sekitarnya. Jika fluktuasi konsep ruang dan waktu lebih kuat lagi dan menyebar keluar dari ruangan itu, bahkan mungkin Patriark Clancy dan King Long tidak akan bisa tenang karena konsep ruang dan waktu itu sangatlah langka, dan bisa dikatakan bahwa di 33 surga, jumlah kultivator yang menguasainya dalam kurun waktu jutaan tahun dapat dihitung dengan jari. Qi di dalam tubuh Jie Yan tidak henti-hentinya naik, dan itu mendekat ke ambang terobosan tingkat jiwa abadi tahap puncak walaupun baru saja menerobos. Itulah betapa berharganya pil jiwa agung yang dikonsumsi olehnya. 1 jam kemudian, Jie Yan pun membuka matanya lalu tersenyum kecil. Walaupun jumlah Qi di dalam tubuhnya sangat dekat dengan terobosan, ia tidak akan melakukan terobosan selanjutnya saat ini karena itu hanya akan membuat tubuhnya tidak stabil. Tingkat jiwa abadi tahap akhir. Dengan ini maka aku memiliki modal melawan para murid dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Jie Yan mengepalkan tangannya dan suara renyah terdengar saat Qi tampak dihancurkan di tangannya. Jie Yan tahu masih ada waktu setengah hari lagi sebelum kompetisi tahap ketiga dimulai, La pun mengeluarkan giok pemahaman niat pedang yang ia terima dari hadiah peringkat pertama kompetisi tahap kedua. Giok ini berisi pemahaman, atau lebih tepatnya esensi murni niat pedang yang dapat dipelajari jika diserap. Tubuh akan secara otomatis mempelajarinya tetapi aku yakin bahwa mempelajarinya dengan tubuh sendiri akan memakan waktu seminggu. Ini membuktikan bahwa sekte pedang ingin melihat apakah aku memilih untuk meningkatkan kultivasiku atau niat pedang milikku sehingga mereka memberi kedua hadiah murah hati ini. Jie Yan bergumam kecil saat menatap giok pemahaman niat pedang di tangannya. Senyum kecil muncul di wajah Jie Yan atau lebih tepatnya seringai lebar karena tampaknya sekte pedang terlalu meremehkannya. Ia pun mengeluarkan pedang miliknya lalu menusuk giok pemahaman niat pedang tersebut secara langsung. Esensi niat pedang pun langsung diserap oleh pedang Jie Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika King Long serta 5 tetua utama melihat hal itu, mereka akan memuntahkan seteguk darah karena merasa ditipu oleh Jie Yan. Mereka semua tidak ingin Jie Yan meningkatkan kultivasi serta niat pedang secara bersamaan kali ini karena kemungkinan kekuatan Jie Yan akan tidak terkendali. Ini juga ujian yang diberikan oleh sekte pedang, yaitu ingin memastikan apakah Jie Yan lebih memilih meningkatkan niat pedang sehingga mereka akan merekomendasikan Jie Yan ke sekte pedang utama untuk berlatih. Dan ini memang rencana yang diberikan oleh sekte pedang utama. Namun mereka tidak akan pernah mengangkat bahwa Jie Yan akan memiliki pedang yang merupakan artefak menantang surga di tangannya. Ketika esensi niat pedang diserap oleh pedang, itu langsung disalurkan ke dalam tubuh Jie Yan. Niat pedang yang bisa dihasilkan oleh tubuhnya tampak melahap pengetahuan tersebut dengan liar yang membuat niat pedang Jie Yan meningkat drastis mencapai puncak niat pedang esensi pedang, dan hanya satu garis tipis ke tingkat niat pedang mata pedang. Bab 293. Sebelum kompetisi tahap ketiga, tidak lama lagi aku akan mencapai niat pedang mata pedang. Jika aku mencapai level itu, maka kekuatan tempurku paling tidak akan setara dengan kultivator penguasa abadi paling lemah. Ucap Jie Yan saat mengepalkan tangannya.
Saat ini jika ia bertemu dengan seseorang seperti King An, ia akan langsung unggul dalam segala hal. Dari pemahaman Jie Yan tentang semua peserta, mungkin hanya King Lan Yu dan King Mo yang akan menyulitkannya. Bahkan Yun Ce akan kalah secara langsung kecuali Yun Ce memiliki terobosan baru. Alasan Jie Yan yakin bahwa Yun Ce tidak dapat melawannya, itu dikarenakan ia memiliki teknik belitan Ki Raja yang membuat semua serangannya pasti jauh lebih unggul daripada Yun Ce. Yun Ce, apakah kau telah menembus niat pedang ke mata pedang? Jika tidak, maka kau tidak akan bisa melawanku lagi. Ucap Jie Yan dengan kilatan tertentu di matanya. Ia merasa bahwa kemungkinan besar Yun Ce akan menerobos ke tingkat tersebut sehingga dia bisa dikatakan setara dengan King Lan Yu yang sudah pasti bisa menyulitkannya juga dalam arena nantinya jika bertemu. Tetapi itu tidak akan membuat Jie Yan takut karena dengan belitan Ki Raja, ia akan mampu menyaingi Yun Ce nantinya. Sudah waktunya, gumam Jie Yan saat ia perlahan berdiri. Hanya tersisa kurang dari 3 jam sebelum kompetisi dimulai. Ia pun langsung mengeluarkan beberapa pakaian baru, pakaian tersebut berwarna putih, dengan hiasan di bagian kiri bahunya. Hiasan tersebut terbuat dari bulu-bulu burung yang unik, yang membuatnya tampak mewah. Selain dari itu, Jie Yan juga menggunakan jubah berwarna hitam terbuka di bagian depan dengan panjang mencapai lutut, terdapat lambang naga yang merupakan bentuk naga hitam kehancuran di jubah tersebut di bagian dada sebelah kanan. Pakaian yang digunakan oleh Jie Yan saat ini adalah pakaian yang dibuat oleh Gu Yin sebelum berangkat ke alam abadi. Mengenakan pakaian itu, ia langsung mengingat tentang istrinya yang memiliki sifat tidak masuk akal. Yiner, ketika kekuatanku mencukupi untuk pergi ke semua bintang, aku akan mencarimu. Gumam Jie Yan saat ia memegang pedang di tangannya lalu memotong rambutnya yang diikat membentuk kucir kuda. Ketika rambut Jie Yan terurai, itu masih sedikit panjang, dan tampak sangat cocok untuknya. Ia tersenyum kecil ketika melihat wajahnya di cermin kecil di tangannya. Setelah itu, Jie Yan langsung keluar dari ruangan tersebut dan berjalan perlahan ke arah arena utama Sekte Pedang. Tempat itu adalah tempat kompetisi tahap ketiga dilakukan. Ketika Jie Yan keluar dari bangunan tersebut, hanya sedikit murid yang masih berada di luar. Mereka semua menatap Jie Yan dengan terkejut karena mereka tahu bahwa Jie Yan adalah salah satu peserta kompetisi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jie Yan pun mencapai gerbang arena utama. Ia menatap ke arah arena tersebut yang memiliki luas beberapa kem persegi. Para penjaga gerbang yang melihat kedatangan Jie Yan tidak terlalu terkejut. Namun, ketika memeriksa kultivasi Jie Yan, beberapa penjaga tersebut memasang wajah aneh karena di daftar peserta, Jie Yan hanya memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah. Semua yang ada di Sekte Pedang sudah mengetahui informasi tentang Jie Yan. Dan peningkatan kekuatan dari transformasi abadi ke tingkat jiwa abadi tahap menengah saja sudah sangat keterlaluan. Selain dari itu, niat pedang Jie Yan dikatakan cukup kuat dan kali ini, Jie Yan datang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi sehingga itu membuat siapapun yang melihat Jie Yan akan terkejut. Harus diketahui bahwa terobosan di tingkat jiwa abadi setiap tahapannya memerlukan waktu yang sangat lama, untuk murid normal saja membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi Jie Yan hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk naik dari tingkat transformasi abadi ke jiwa abadi tahap akhir. Masuklah, pertandingan babak ketiga akan segera dimulai. Peserta lainnya telah tiba. Penjaga gerbang itu pun berkata dengan nada hormat kepada Jie Yan. Tentu yang kuat akan selalu dihormati. Walaupun Jie Yan saat ini tidak sekuat murid inti, banyak murid yang yakin bahwa tidak akan lama lagi, Jie Yan akan memasuki jajaran murid inti. Ya, Jie Yan mengangguk kecil. Ia pun perlahan berjalan masuk ke dalam. Dan ketika melewati jalan masuk, ia terkejut ketika melihat jumlah penonton yang hadir. Jumlah tersebut mencapai puluh ribuan, setidaknya murid Sekte Pedang saja sudah berjumlah lebih dari 10.000 karena itu semua merupakan murid lingkaran dalam dan luar. Selain dari itu, Jie Yan dapat melacak sangat banyak kultivator tingkat penguasa abadi di bangku penonton yang tampak khusus dibuat, ia yakin bahwa itu pasti tamu yang diundang oleh Sekte Pedang. Ketika Jie Yan masuk, penampilannya menarik perhatian para penonton sehingga mereka bersorak karena Jie Yan dikatakan sebagai salah satu dari supernova bintang kembar dari Sekte Pedang. Diakah Jie Yan, jauh lebih tampan menurut rumor yang beredar? Ya, jika Tuan Jie Yan mau, aku bisa menghabiskan beberapa malam bersamanya. Para murid wanita berteriak ke arah Jie Yan karena sudah banyak murid wanita yang mendambakan murid berbakat dan tampan tersebut.
Sementara murid pria, banyak dari mereka yang memasang wajah muram. Walaupun mereka adalah kultivator, tentu saja sangat banyak murid di Sekte Pedang mendambakan keindahan. Di tempat khusus tempat duduk eselon atas Sekte Pedang, terlihat King Long yang menatap Jie Yan dengan seksama. Di sebelahnya kirinya adalah Patriark Clancy sementara di sebelah kanannya adalah Tetua Aula Penegak Hukum. Di sekitarnya juga terdapat Tetua kedua, ketiga, keempat dan kelima yang juga menatap ke arah Jie Yan. Tampaknya dia memilih untuk meningkatkan kultivasinya. King Long menggelengkan kepalanya karena sedikit kecewa. Ia menatap kembali ke arah samping arena dan itu adalah tempat peserta lainnya berada. Yun Ce memang paling memenuhi syarat untuk pergi secara langsung ke Sekte Pedang Utama. Batin King Long karena mereka adalah Sekte Pedang, tentu seseorang seperti Yun Ce lah yang mereka cari. Selain dari itu, Huo Yun Yinger juga akan segera dikirim ke Sekte Pedang Utama. Tentu Aula Penegak Hukum tidak terkejut dengan pilihan Jie Yan. Dia memang bukan ahli pedang murni, jadi wajar memilih jalan itu. Kaisar Si di sisi lain menatap Jie Yan dengan seksama lalu beberapa pikiran muncul di benaknya saat ini. Tetapi ia tidak langsung mengutarakannya dan menunggu ketika kompetisi selesai. Untuk tetua pertama yang berada di tengah arena yang akan menjadi wasit, dia juga tidak terkejut melihat bahwa Jie Yan meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Tetapi jika mereka semua tahu bahwa Jie Yan juga telah meningkatkan niat pedangnya, maka mereka semua akan merasa meragukan kehidupan karena meningkatkan niat pedang dan basis kultivasi sangat tidak mungkin. Siapa yang menyalahkan Jie Yan karena dia memiliki sebuah artefak kuat bersamanya? Itu merupakan suatu keberuntungan bagi Jie Yan sehingga dia tidak pernah merasa khawatir tentang niat pedang karena itu pasti akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Bab 294. Undian. Suasana di arena berubah seketika ketika Jie Yan yang merupakan peserta terakhir akhirnya tiba. Jie Yan dengan santai berjalan ke arah bangku peserta yang disediakan di pinggiran arena. Ketika mendekat ke bangku peserta, Jie Yan memperhatikan Yun Ce untuk pertama kalinya. Ia tidak terkejut ketika melihat kultivasi Yun Ce telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap akhir juga sama seperti dirinya. Aku kira kau tidak akan berani datang ke kompetisi ini. King Chao yang sangat membenci Jie Yan berkata dengan nada dingin. 1. King Mu yang merupakan murid tetua kelima juga menatap Jie Yan dengan tatapan membunuh. Jika sekarang berada di luar Sekte Pedang, ia akan langsung menerjang ke arah Jie Yan. Untuk King Lan Yu, King Mo, King Fei dan King Yufeng, keempatnya hanya diam melirik ke arah Jie Yan. Kejadian di hutan purba memang membuat mereka jengkel tetapi itu jelas karena mereka kurang mampu sehingga kalah. Strategi yang dibuat Jie Yan merupakan bagian dari kemampuan sehingga mereka hanya bisa diam saat ini. Jie Yan hanya berjalan melewati King Chao dan King Mu yang membuat keduanya semakin marah. Beraninya kau mengabaikan aku. King Chao melebarkan matanya dan matanya hampir saja menyemburkan api ketika melihat sikap Jie Yan. Jie Yan berhenti dan menatap ke arah King Chao lalu menggali lubang telinganya lalu melanjutkan, apakah kau berbicara denganku? King Chao hampir saja memuntahkan seteguk darah merah karena dipermainkan oleh Jie Yan. Wajahnya yang semula merah berubah menjadi hijau. Niat membunuhnya merembes perlahan dan ia siap menerjang kapan saja ke arah Jie Yan. Tenang saudaraku, akan ada waktunya memberi pelajaran kepada bocah ini. King Mu juga sangat marah tetapi menahannya dan mencoba menghentikan King Chao melakukan kesalahan. King Chao menarik nafasnya dalam-dalam dan menenangkan dirinya agar tidak membuat kekacauan. Ia tahu jika menyerang Jie Yan saat ini, ia pasti akan didiskualifikasi. Berharaplah agar kau tidak bertemu denganku. Ucap King Chao dingin. Jie Yan hanya menyeringai lalu berjalan kembali ke arah tempat Yun Ce berada, pun langsung duduk di sebelah Yun Ce mengabaikan peserta lainnya yang menatapnya dengan seksama. Untuk King Lan Yu dan King Mo, keduanya tidak meremehkan Jie Yan karena ketika kultivasi Jie Yan berada di tingkat jiwa abadi tahap menengah, kekuatannya sudah sangat kuat. Keduanya percaya bahwa Jie Yan saat ini mampu bertarung dengan semua peserta lainnya. Untuk Yun Ce, ia hanya melirik sekilas ke arah Jie Yan lalu menatap kembali ke arah arena. Tidak sampai 10 menit kemudian, tetua pertama yang merasa waktunya telah tiba pun berbicara di tengah arena. Selamat datang di kompetisi yang diadakan oleh Sekte Pedang selama 10 tahun sekali. Kali ini kompetisi telah memasuki babak ketiga yang merupakan babak akhir kompetisi. Kali ini 8 peserta yang lolos akan bertanding di arena. Tamu yang terhormat sekalian,
Saya sebagai juri kompetisi babak ketiga akan memperkenalkan ke-8 peserta kali ini. Setelah tetua pertama berbicara, ia pun memanggil peserta satu persatu sambil memperkenalkan mereka. Ketika Jieyan dan Yunce dipanggil, perkenalkan tentang mereka membuat banyak murid berseru keras karena tidak menyangka bahwa keduanya belum lama masuk ke Sekte Pedang, tetapi pencapaian keduanya sangat tinggi tidak hanya dalam hal kultivasi dan niat pedang, tetapi juga kecemerlangan keduanya di kompetisi tahap pertama dan kedua. Setelah perkenalan singkat, tetua pertama mengibaskan tangannya lalu sebuah kotak muncul tepat di hadapannya. Peraturan pertandingan ini sangat sederhana. Dua murid akan bertarung di arena sesuai dengan urutan peserta yang akan diambil di kotak ini. Peserta yang menang akan maju ke babak semifinal dan seterusnya. Peserta yang jatuh di luar arena akan dianggap kalah. Dan juga, jika salah satu peserta menyerah, peserta lainnya dilarang menyerang. Jika melakukan itu, mereka akan didiskualifikasi. Apakah ada pertanyaan? Tanya tetua pertama menatap ke-8 peserta. Apakah ada larangan pembunuhan? Jika peserta lainnya tidak mau menyerah di saat itu juga, maka peserta lainnya tidak akan didiskualifikasi jika tidak sengaja membunuh peserta yang tidak mau menyerah, bukan? Jie Yan pun bertanya dengan senyum hangat di wajahnya. Tetua pertama menatap dalam-dalam ke arah Jie Yan untuk beberapa saat lalu melirik ke arah tempat King Long berada. King Long yang berada di kursi khusus menonton kompetisi hanya mengangguk kecil karena ia tentu tahu apa yang ditanyakan oleh Jie Yan. Ini juga merupakan perintah dari Sekte Pedang Pusat sehingga kompetisi kali ini sangat berbeda dengan kompetensi sebelumnya yang diadakan di Sekte Pedang. Ya, jika peserta yang tidak mampu bertarung lagi tidak menyatakan menyerah, maka peserta lainnya memiliki hak untuk membunuhnya. Jadi, untuk para peserta yang tidak yakin akan kemenangan, segera nyatakan menyerah ketika pertandingan sedang berlangsung, ucap tetua pertama. Ketujuh peserta lainnya memasang ekspresi serius karena mereka tahu bahwa peraturan kompetisi kali ini sangat berbeda dengan kompetisi yang lalu. Baik, yang pertama adalah Jie Yan. Ambil undian nomormu, ucap tetua pertama menatap ke arah Jie Yan karena Jie Yan adalah peringkat pertama kompetisi tahap kedua. Jie Yan langsung maju lalu mengambil undian berupa sebuah bola di dalam kotak tersebut. Ketika ia mengambilnya, nomor 4 terlihat di permukaan bola kecil tersebut. Nomor 4, pertandingan kedua, ucap tetua pertama lalu di papan daftar pertandingan, nama Jie Yan muncul. Silakan kembali ke tempat duduk peserta, ucap tetua pertama dan setelah Jie Yan pergi, ia pun melanjutkan, Yunce. Ketika Yunce mengambil undian, dia pun mengambil nomor 6, yaitu pertandingan ketiga. Selanjutnya adalah King Lan Yu, mengambil undian nomor 8. Setelah itu King Mo dengan undian nomor 1. Selanjutnya adalah King Fei dengan undian nomor 7. Dan King Yufeng undian nomor 2. Selanjutnya adalah King Chao. Matanya tampak menunjukkan kebahagiaan saat ini karena hanya Jie Yan dan Yunce yang belum memiliki lawan. Ketika ia mengambil undian, senyum di wajahnya semakin lebar. Nomor 3, ucap King Chao dengan kilatan pembunuhan di matanya. Jie Yan yang menatap itu juga tersenyum. Ia merasa bahwa ini juga merupakan waktu yang tepat karena lawannya ternyata adalah King Chao. Dan untuk King Mu, dia otomatis melawan Yunce. Para penonton pun langsung bersorak di bangku penonton. Mereka semua langsung memasang taruhan untuk pertandingan yang akan datang. Hanya King Mo dan King Yufeng yang tersisa di arena saat ini setelah peserta lainnya kembali ke bangku peserta. Ketika King Chao datang ke bangku tunggu peserta, ia pun menyeringai jahat karena ia sedari awal sudah berniat membunuh Jie Yan. Bocah, lihatlah apakah kau masih bisa sombong ketika waktunya tiba. Jie Yan melirik ke arah King Chao lalu tersenyum kecil dan membalas, cuci lehermu dengan bersih. Mungkin aku akan mengumpulkan mayatmu nantinya. Kebetulan aku sebelumnya memenggal seseorang bernama King An di hutan purba. Ketika King Chao mendengar itu, matanya hendak menyemburkan api karena marah. Ia sudah tahu bahwa Jie Yan lah yang membunuh King An. Tetapi ia yakin bisa membunuh Jie Yan karena kekuatan King An hanya setara dengan King Mu dan dirinya satu langkah di depan keduanya. Sementara itu, tetua kelima yang berada di tempatnya menonton, menaikkan sudut bibirnya karena akhirnya ada kesempatan untuk menghabisi Jie Yan. Bab 295. Kemenangan King Mo. King Mo dan King Yufeng saling berhadap-hadapan saat ini. Untuk tetua pertama, ia langsung melayang ke arah udara lalu bertanya, apakah kalian berdua siap? Ya, King Mo dan King Yufeng menjawab bersamaan. Keduanya juga langsung mengeluarkan pedang masing-masing.
Melihat keduanya sudah siap, tetua pertama tidak membuang waktu lagi, pertandingan pertama antara King Mo dan King Yufeng dimulai. Ketika suara tetua pertama jatuh, King Mo dan King Yufeng langsung menyerang secara bersamaan. Terang, bush. Ketika bentrokan pertama terjadi, para penonton pun bersorak keras karena mereka semua dapat merasakan niat pedang yang sangat kuat dari kedua peserta. Sudah pasti pertandingan keduanya akan ditunggu-tunggu karena keduanya adalah murid dari dua tetua utama. Bahkan tetua pertama yang bertugas sebagai juri di langit berharap untuk muridnya King Mo agar menang. Jie Yan yang berada di bangku peserta, menatap ke arah pertarungan tersebut dengan wajah sedikit serius, lah tahu bahwa kecepatan King Mo dan King Yufeng tidak kalah sama sekali dengannya. Dalam hal kecepatan, niat pedang dan teknik berpedang, Jie Yan harus mengakui bahwa sulit mengambil keuntungan dari keduanya jika ia yang berada di arena saat ini. Tetapi, untuk kekuatan murni tubuh dan ki, ia yakin mengungguli keduanya walaupun itu tidak termasuk konsep. Selain dari itu, kartu truf miliknya tentu saja adalah belitan Ki Raja. Selain dari itu, dengan konsep ruang dan waktu yang cukup dangkal, itu juga sangat mempengaruhi pertarungannya nantinya. Jie Yan, apa kau yakin bisa mengalahkan salah satu dari mereka? Yun Che yang berada di sebelah Jie Yan pun membuka suara. Jie Yan melirik ke arah Yun Che lalu menaikkan sedikit sudut bibirnya. Siapa tahu, keduanya memang sangat kuat, bagaimana denganmu? Mendengar pertanyaan balik Jie Yan tanpa menerima jawaban, Yun Che sama sekali tidak kecewa dengan jawaban Jie Yan karena ia langsung tua jawabannya hanya dengan melihat raut wajah Jie Yan. 70% aku akan mengalahkan mereka jika bertarung 1 lawan 1, jawab Yun Che tanpa menyembunyikan spekulasinya. Mata Jie Yan langsung menyipit dan merasa bahwa spekulasinya sebelumnya ternyata benar bahwa Yun Che pastilah telah menerobos level niat pedangnya. Ia sangat paham temperamen Yun Che yang sangat lurus. Ketika dia merasa bahwa bisa melawan musuh, dia akan berterus terang dan tidak mau menyombongkan diri dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Jika begitu, menanglah melawan wanita yang bernama King Lan Yu jika kau ingin melawanku, ucap Jie Yan dengan nada acuh tak acuh. Ia melirik ke arah King Lan Yu, dan ia harus mengakui bahwa wanita itu memang berbeda dari peserta lainnya. Selain dari Yun Che, Jie Yan merasa bahwa King Lan Yu akan menjadi musuh terakhirnya di kompetisi tahap ketiga saat ini. Yun Che tidak menjawab dan melirik ke arah King Lan Yu. Ia juga harus mengakui di dalam hatinya bahwa ia tidak memiliki kepastian menang bahkan mencapai 60% melawan King Lan Yu. Terang, 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 pertarungan King Mo dan King Yufeng terus berlanjut. Awalnya mereka tampak setara tetapi semakin lama pertarungan berlangsung, kemenangan condong ke arah King Mo. Keduanya sangat berbakat. Apakah Master Sekte tidak mengirim keduanya ke Sekte Pedang Utama? Kaisar Si yang berada di sebelah King Long bertanya dengan nada tertarik. Belum waktunya bagi keduanya. Setidaknya tingkat kultivasi mereka harus mencapai tingkat penguasa abadi tahap akhir untuk pergi ke Sekte Pedang Utama. Balas King Long dengan gelengan kepala. Kaisar Si hanya mengangguk kecil karena tahu bahwa persyaratan murid untuk pergi ke Sekte Pedang Utama memang sangat tinggi. Saat ini hanya ada 8 murid yang memenuhi syarat pergi ke sana, dan mereka berdelapan adalah semua murid inti, dan salah satunya berasal dari Kekaisaran Si. Untuk ke-8 murid inti, mereka semua hanya menatap pertarungan dengan santai karena pertarungan King Mo dan King Yufeng belum terlalu menarik perhatian mereka. Untuk Jian Su dan Huo Yun Yinger, keduanya hanya ingin melihat pertandingan Jie Yan, Yun Che dan King Lan Yu. Hanya mereka bertiga yang menarik minat kedua murid inti terkuat tersebut. Yufeng, menyerahlah. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Teriak King Mo saat terus mengayunkan pedangnya menekan ke arah King Yufeng. King Yufeng menggertakkan giginya dengan kuat saat terus-menerus menahan serangan King Mo. Ia tahu bahwa ia sedikit lebih rendah dari King Mo tetapi ia tidak rela dikalahkan. Oleh karena itu, King Yufeng melompat menjauh ke pinggiran arena lalu menggunakan teknik terkuat yang ia miliki. Udara di sekitar King Yufeng tampak berdenyut dan ia pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa untuk menentukan apakah ia akan menang atau kalah. King Mo tahu apa yang ingin dilakukan oleh King Yufeng sehingga ia tidak menolaknya sama sekali. Ia melawan secara langsung menggunakan salah satu teknik terkuat yang ia miliki walaupun bukan teknik pamungkasnya. Sraing, jeres. King Mo dan King Yufeng saling melawati lalu King Yufeng langsung berlutut di lantai arena dengan darah yang menyembur di sekitar dadanya. Aku menyerah.
King Yufeng berkata dengan nada pahit karena ia hanya bisa memberikan sedikit luka di pipi kiri King Mo sementara ia menerima luka yang cukup dalam dan itu membuktikan bahwa ia memang tidak bisa menang melawan King Mo. Pertandingan pertama dimenangkan oleh King Mo. Tetua pertama yang berada di langit berkata dengan nada cukup kuat. Walaupun ekspresinya tidak berubah, ia tetap senang bahwa muridnya telah maju ke babak semifinal. Para penonton juga bersorak karena telah melihat penampilan memukau dari keduanya walaupun sangat disayangkan bahwa King Yufeng yang merupakan salah satu jenius harus jatuh di babak pertandingan pertama. Harus diketahui bahwa King Yufeng adalah murid tetua keempat, salah satu tetua utama. Peserta Jie Yan dan King Chao dipersilahkan naik ke arena. Setelah King Mo dan King Yufeng pergi dari arena, tetua pertama langsung berbicara kembali. Giliranku. Jie Yan pun tersenyum kecil lalu langsung berjongkok sedikit lalu menghilang seketika saat pusaran ungu muncul tepat di bawahnya. Pusaran ungu kembali muncul di tengah arena lalu Jie Yan perlahan naik dari dalam tanah yang membuat semua penonton berseru keras. Kia, Tuan Jie Yan memang sangat tampan. Cara memasuki arena yang sangat jantan. Para murid wanita bersorak secara langsung ketika melihat Jie Yan muncul di tengah arena sementara untuk para murid pria yang merupakan anjing tunggal hanya bisa menggertakkan gigi dengan kuat dan menatap Jie Yan dengan penuh kebencian. King Choa memasang wajah gelap karena Jie Yan langsung menarik perhatian semua penonton saat melakukan cara memasukkan arena yang cukup unik, pun langsung melompat ke arah tengah arena tepat di depan Jie Yan. Pertandingan kedua, Jie Yan melawan King Chao. Kedua peserta, apakah kalian sudah siap? Tanya tetua pertama menatap ke arah Jie Yan lalu ke King Chao. Ya, jawab keduanya. Tidak perlu berlama-lama, pertarungan kedua dimulai. Teriak tetua pertama. Di bangku penonton, murid inti yang sangat tertarik dengan Jie Yan pun akhirnya menatap arena dengan serius. Untuk di bangku penonton khusus, tetua kelima yang duduk di belakang Master Sekte Pedang pun berkata dengan nada dingin di dalam hatinya, akhirnya dimulai. Bab 296. Jie Yan vs King Chao. Pertandingan kedua, dimulai. Saat teriakan tetua pertama jatuh, Jie Yan dan King Chao pun langsung mengeluarkan pedang masing-masing lalu menyerang secara bersamaan. King Chao tidak menahan sama sekali dan serangan pertama juga langsung dipenuhi oleh niat membunuh. Terang, bush. Ketika bentrokan pertama terjadi, King Chao terkejut dengan kekuatan Jie Yan yang menyamainya. Wajahnya serius seketika dan ia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada pedangnya untuk menekan Jie Yan. Bocah, kekuatanmu lumayan, tetapi jika hanya di level ini, kau pasti akan mati. Ucap King Chao dingin saat ia menekan pedangnya lebih kuat. Ia juga menggunakan niat pedang terkuat yang ia miliki sehingga tekanannya akan lebih besar. Jie Yan tetap tenang menghadapi tekanan tersebut. Ia pun tersenyum sedikit ketika tekanan yang ia terima semakin besar. Tanpa membuang waktu, Jie Yan mundur sedikit lalu memiringkan pedangnya sedikit ke samping yang membuat King Chao langsung menekan ke arah bawah. Krang! Ketika pedang tertepis ke samping, Jie Yan langsung menarik pedangnya lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing! Kilatan berwarna ungu terlihat seketika di saat Jie Yan melewati King Chao. Tetapi reaksi King Chao juga tidak terlambat sama sekali. Ia juga menarik pedangnya dan membuat posisi miring sehingga ketika Jie Yan melewatinya, ia langsung menahan tebasan tersebut. Ketika King Chao menahan tebasan Jie Yan, ia dapat merasakan ancaman nyata sehingga ia langsung melompat mundur sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga di udara. Gaya pedang bulan, tebasan bulan sabit. Sraing, sraing. Ketika tebasan diayunkan, bilah menyerupai bulan sabit berwarna hijau pucat dalam jumlah besar menerjang ke arah Jie Yan yang baru saja membalikkan badannya. Terang, terang, terang. Dengan mudahnya, Jie Yan menepis semua bilah menyerupai bulan sabit tersebut. Zep, mati. Entah kapan, King Chao muncul di belakang Jie Yan lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga tepat ke arah leher Jie Yan. Gaya pedang bulan, kecepatan cahaya bulan. Tepat ketika King Chao hendak mengayunkan pedangnya, wajahnya membeku karena Jie Yan berbalik dan menatapnya dengan senyum kejam yang membuatnya sedikit bergidik. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep, Jie Yan muncul tepat di belakang King Chao lalu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Hal ini membuat King Chao berkeringat sedikit. Ia masih bisa melacak keberadaan Jie Yan. Perisai bulan. Dung. Niat pedang bercampur dengan konsep cahaya bulan meledak lalu menyelimuti seluruh tubuh King Chao layaknya bulan purnama.
Melihat itu, Jie Yan yang masih dalam proses mengayunkan pedangnya pun tersenyum kejam. Bila pedang yang ia pegang tiba-tiba diselimuti oleh petir hitam kemerahan. Belitan Ki Raja, Sraing, Jres. Perisai yang dibuat oleh King Chao robek seketika dan King Chao yang melihat itu buru-buru menghindar ke samping. Tebasan gaya miring yang dibuat oleh Jie Yan langsung menebas punggung King Chao sedikit yang membuat sangat banyak darah berceceran. Tap, tap, King Chao melompat mundur beberapa kali dan memasang wajah menyerit karena luka yang ia terima sangat menyakitikan. Apa? Di bangku penonton, Kaisar Si yang sedang melihat pertandingan langsung berdiri di tempat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Sementara untuk King Long, ia hanya diam karena para tetua utama sudah mengetahui tentang kemampuan Jie Yan yang bisa menggunakan belitan Ki Raja. Untuk tetua kelima, ia memasang wajah muram karena saat ini ia tidak mengetahui informasi tersebut. Ia tahu bahwa muridnya King Chao hanya memiliki kecil kemungkinan untuk menang. Saudaraku, dari mana asal murid bernama Jie Yan ini? Tanya Kaisar Si dengan wajah serius menatap King Long. Dari dunia fana yang tidak diketahui, jawab King Long. Mendengar itu, mata Kaisar Si berkilat aneh. Ia seolah-olah pernah mendengar informasi khusus tentang pemuda yang memasuki sekte pedang dan mampu menggunakan belitan Ki Raja. Tetapi ia merasa bahwa itu hanya rumor yang dipalsukan, tetapi ia tidak menyangka bahwa informasi itu memang benar. Dan informasi itu disebarkan oleh organisasi Gerhana Matahari. Di bangku penonton lainnya, Jian Su yang menatap itu menyipitkan matanya. Sedangkan untuk Huo Yun Yinger, ia langsung berdiri di tempat. Ia tanpa sadar melepaskan aura tertentu dan itu adalah Ki Raja. Walaupun itu sangat samar, semua orang di sekitar Huo Yun Yinger dapat merasakannya. Belitan Ki Raja, dari mana asal Jie Yan itu? Apakah dia berasal dari keluarga penguasa wilayah barat? Batin Huo Yun Yinger. Hanya itu yang ia pikirkan saat ini karena metode belitan Ki Raja hanya diwariskan kepada individu yang memiliki status tinggi. Selain dari itu, mereka semua berasal dari keluarga penguasa. Sedangkan di kursi penonton, peserta lainnya sudah tahu bahwa Jie Yan memiliki kemampuan itu. Untuk Yun Che, ia hanya menatap Jie Yan dengan tatapan bermartabat. Ia mencengkram gagang pedang awan abadi di pinggangnya. Guru, metode itu telah hilang. Jika aku ingin mengambilnya, aku harus melawan mereka. Aku tidak akan mempelajari metode belitan Ki Raja yang tidak aku kenal. Batin Yun Che. Percikan petir putih samar keluar dari telapak tangannya yang memegang gagang pedang. Dan itu adalah kekuatan yang ia sembunyikan sedari dulu, yaitu Ki Raja. Alasan mengapa Yun Che memasuki sekte pedang, itu dikarenakan informasi musuh yang membunuh gurunya demi metode belitan Ki Raja hanya diketahui oleh sekte pedang. Itulah yang dikatakan oleh gurunya sebelum kematiannya. Jika para eselon atas dan bahkan Jie Yan mengetahui bahwa Yun Che memiliki Ki Raja, mereka semua akan terkejut. Bahkan di antara murid inti, ada satu yang memiliki Ki Raja, yaitu Huo Yun Yinger. Kekuatan ini, King Chao menggertakkan giginya dengan kuat. Ia dapat merasakan ancaman kematian dari serangan Jie Yan sebelumnya. Tetapi sebelum King Chao berpikir hal lainnya, Jie Yan langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia langsung menepis pikirannya dan menyerang balik menggunakan semua kekuatannya. Terang, terang, keduanya terus-menerus bentrok di arena. Ketika Jie Yan memperlihatkan niat pedang terkuat yang dia miliki, para tetua dan King Long terkejut melihatnya. Mereka semua saling memandang karena mereka memang memberikan dua sumber daya istimewa pada Jie Yan dan ingin melihat sumber daya mana yang akan digunakan. Tetapi melihat kultivasi serta niat pedang Jie Yan yang telah meningkat drastis, mereka seolah-olah melihat monster kultivasi karena mereka tidak akan percaya jika seseorang mampu meningkatkan keduanya dalam waktu seminggu. Apalagi tentang pemahaman niat pedang, mereka semua tahu bahwa Jie Yan bukan Yun Che dan Huo Yun Yinger yang terlahir dengan bakat pedang tiada taraf. Tanpa adanya guru, mereka mampu mencapai puncak niat pedang. Namun, Jie Yan yang bukan ahli pedang murni memiliki kecepatan kultivasi niat pedang sama dengan mereka yang membuat siapapun terkejut. Sraing, Jie Yan sekali lagi menggunakan belitan Ki Raja saat ada kesempatan ketika King Chao memberinya celah untuk menyerang dengan bebas. Srak, King Chao sekali lagi terkena tebasan Jie Yan dan langsung menjaga jarak. Wajahnya sangat muram saat ini karena tidak menyangka bahwa ia akan ditekan oleh murid baru yang ingin ia bunuh. Kau yang memintanya bocah, teriak King Chao saat niat pedang bersamaan dengan konsep cahaya bulan meledak dari tubuhnya. Teknik pedang bulan terlarang,
Ketika King Choa menggunakan semua kekuatannya dan mencoba menyerang menggunakan teknik terlarang, konsep cahaya bulan dan niat pedang menutupi seluruh arena yang sangat luas. Di bangka penonton, tetua kelima memasang wajah muram ketika melihat King Chao menggunakan teknik tersebut tetapi ia tidak mencoba menghentikannya. Itu dikarenakan ia ingin Jie Yan mati. Ketika melihat King Chao meledak dengan kekuatan yang sangat besar, ia tahu bahwa King Choa ingin membunuhnya dengan satu gerakan. Tetapi ia tidak panik sama sekali, malahan ia saat ini tersenyum kecil. Ayo datanglah, dan itulah saat kematianmu. Batin Jie Yan dengan senyum kejam di wajahnya saat ia mulai mengumpulkan konsep kehancuran untuk memulai tekniknya. Bab 297. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Cahaya menyilaukan menyinari seluruh arena pertarungan. Kekuatan yang ditampilkan oleh King Chao membuat para penonton terkejut. Mereka semua sangat mengagumi level kekuatan yang ditampilkan oleh King Chao. Menurut pendapat para penonton, serangan yang akan dilancarkan oleh King Chao pasti akan mampu menghancurkan banyak bagian arena luas tersebut. Sementara untuk Jie Yan, ia hanya tersenyum kejam menatap hal itu. Sekuat apapun serangan King Chao, ia tidak akan takut. Yang ia pikirkan saat ini adalah, apakah King Chao akan tewas dalam satu serangan dengan tipe kekuatan kehancuran yang ia miliki. Teknik itu juga diberikan oleh Xiao Bai tetapi ia belum mencobanya sampai saat ini. Jika perisai Yin yang merupakan teknik pertahanan terkuat, maka serangan yang ingin ia lancarkan adalah teknik serangan terkuat dari Xiao Bai. Teknik pedang bulan terlarang, penghancuran cahaya bulan. Bush. Saat kekuatan terkuat yang bisa dikumpulkan oleh King Chao cukup, ia langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Saat bergerak, terlihat otot-ototnya membengkak dengan urat-urat tebal tanda bahwa teknik tersebut sangat membebani tubuhnya. Setiap tempat yang ia lewati akan hancur. Di sekitarnya terlihat bulan sabit berwarna hijau pucat terus mengintarinya. Ketika mencapai jarak hampir 5 meter dari Jie Yan, King Chao berputar sekali lalu mengayunkan pedangnya yang telah dilapisi oleh niat pedang ekstrim serta konsep cahaya bulan terkuat yang dimilikinya. Di sekitar pedang King Chao terlihat bundaran-bundaran kecil yang mengalami banyak retakan, itu seperti sebuah bulan yang akan hancur. Matilah. King Chao melancarkan serangan dengan gaya horizontal dan berniat membelah leher Jie Yan dengan satu tebasan terkuat. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Dung, lingkaran dengan pola Yin yang menutupi seluruh tubuh Jie Yan. Inilah yang ia rencanakan sebelumnya, yaitu menahan serangan terkuat King Chao lalu melawan balik sesudahnya. Di saat perisai Yin yang muncul, ia juga membuat kuda-kuda menyerang. Terang, jeres, King Choa melewati Jie Yan dalam sekejap. Energi pedang yang ia lancarkan berbelok ke banyak tempat karena tidak mampu menembus perisai Yin yang milik Jie Yan. Jeres, jeres, duar, duar. Setiap energi pedang yang beredar ke segala arah akan meledak lalu ledakan yang mengambil bentuk bulan yang hancur pun terlihat. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Jie Yan langsung membuat gaya tebasan horizontal, lamasi membelakangi King Chao saat mengayunkan pedangnya ke arah belakang. Sraing, kilatan berwarna hitam terlihat ketika Jie Yan melancarkan serangannya dengan semua kekuatan yang ia miliki agar King Chao tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Tidak mungkin. King Chao bergumam ketakutan saat mengetahui serangannya sama sekali tidak menimbulkan goresan pada Jie Yan. Ketika ia sedikit berbalik, ia semakin takut dan mencoba untuk menyerah karena tahu bahwa nyawanya sedang berada di ujung tali. Jeres. Ketika King Chao membuka sedikit mulutnya, kilatan hitam langsung melewatinya. Drur, blar, blar, blar. Tebasan energi Jie Yan yang mengikuti garis ayunan pedang semuanya meledak. Ledakan itu juga tampak mengerikan karena ruang itu sendiri dihancurkan. Gawat. Tetua pertama yang berada di udara langsung membuat gerakannya memperkuat penghalang di pinggiran arena. Ia tidak menyangka bahwa sisa energi serangan Jie Yan akan sekuat itu. Ia langsung tahu bahwa King Chao pasti terbunuh oleh ayunan pedang mematikan Jie Yan. Untuk King Long yang sedang menonton juga tidak tinggal diam, langsung menghilang dan muncul di pinggir arena lalu mengarahkan telapak tangannya ke arah arena. Niat pedang ekstrim muncul dalam sekejap dan menekan robekan ruang di tempat King Chao berada. Jika dibiarkan, robekan ruang itu akan langsung melebar lalu menelan semua yang ada di sana. Inilah betapa mengerikannya teknik kehancuran yang diberikan oleh Xiao Bai kepada Jie Yan. Serangan itu mengabaikan pertahanan, menghancurkan segala sesuatu di area tebasan tidak terkecuali ruang itu sendiri.
Itulah sebabnya ruang langsung robek akibat konsep kehancuran yang dipadatkan dan dibuat setajam mungkin. Para penonton juga terkejut ketika melihat itu. Mereka tentu melihat bahwa tetua pertama dan Master Sekte Pedang langsung bergerak menghentikan efek serangan Jieyan yang artinya itu dapat menghancurkan arena tersebut. Niat pedang masih bisa digunakan seperti ini. Itu dapat menekan ruang itu sendiri. Batin Jieyan saat melirik ke arah robekan ruang ia buat. Dari hal itu ia tahu bahwa niat pedang yang dikembangkan ke level ekstrim melampaui puncak niat pedang jantung pedang, itu pasti setara dengan semua 33 konsep kuno. Jieyan juga sedikit menebak bahwa salah satu konsep kuno adalah sesuatu yang mirip dengan niat pedang. Setelah sedikit tenang, Jieyan menyimpan pedangnya lalu berjalan ke arah tempat peserta berada tanpa melihat ke arah King Chao yang membatu di tempat. Apa yang terjadi? Kenapa Jieyan pergi? Apakah dia akan menyerah? King Chao masih berdiri di arena, yang artinya Jieyan ingin menyerah. Saat para penonton berdiskusi, para tetua hanya memasang wajah gelap karena mereka sudah tahu apa yang terjadi. Pemenang babak kedua adalah Jieyan. Teriak tetua pertama di udara. Ketika para penonton terkejut, di saat itu juga tubuh King Chao ambruk di permukaan arena. Tidak ada luka sama sekali, hanya ada darah yang terus-menerus merembes dari dalam mulut King Chao. Dia tidak bernafas lagi. Sungguh serangan yang menakutkan. Membelah leher King Chao tanpa memisahkan kepala King Chao dari lehernya. Hanya ada kulit yang tersisa yang membuat leher King Chao tidak terlepas dari lehernya. Batin King Long. Ia tidak menduga bahwa Jieyan menggunakan konsep yang tidak dikenal yang sedikit mirip dengan konsep petir. Zep, tetua kelima muncul tepat di depan Jieyan yang hampir turun dari arena. Dengan wajah dingin, ia pun langsung menyerang ke arah Jieyan. Matilah. Murid yang selalu membunuh sesama murid, tidak dibutuhkan oleh Sekte Pedang. Teriak tetua kelima saat mengayunkan pedang yang muncul di tangannya ke arah leher Jieyan. Jieyan terkejut karena ia sama sekali tidak menyadari kemunculan tetua kelima. Jantungnya berdetak sangat cepat karena ia sama sekali tidak mampu merespon kecepatan seseorang sekuat tetua kelima. Namun tebasan tetua kelima langsung ditangkap oleh seseorang yang membuat tetua kelima memasang wajah yang sangat jelek, lebih jelek daripada mayat membusuk. Apa yang kau lakukan tetua kelima? Mencoba menyerang murid di depan umum, bahkan kami para tetua tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pemimpin tetua Aula Penegak Hukum berkata dengan nada bermartabat ketika melihat ke arah tetua kelima. Sesepuh, Anda harus melihatnya. Tidak hanya kali ini dia membunuh sesama murid. Bahkan sudah berkali-kali. Seseorang seperti dia tidak layak sama sekali menjadi murid Sekte Pedang. Suatu hari nanti dia akan menghabisi semua murid lainnya. Teriak tetua kelima dan didengar oleh semua yang ada di arena. Kata-kata tetua kelima membuat semua yang ada di arena membeku di tempat, terutama para murid. Mereka semua saat ini menatap Jieyan dengan tatapan sedikit waspada. Hal ini membuat tetua lainnya terutama untuk King Long memasang wajah muram karena mereka tahu bahwa tetua kelima sengaja melakukannya agar Jieyan menjadi musuh publik. Untuk tetua Aula Penegak Hukum, ia juga menyerit saat ini karena ia tahu bahwa serangan tetua kelima bukan serangan terkuatnya yang artinya tetua kelima telah menunggu seseorang menghalanginya lalu memberi kata-kata mati untuk Jieyan agar dimusuhi oleh semua orang yang ada di sana. Bab 298. Tetua kelima yang licik. Kata-kata tetua kelima membuat banyak orang terdiam. Jika dipikir-pikir kembali, apa yang dikatakan oleh tetua kelima memang benar. Murid yang suka membunuh sesama murid lainnya memang sangat berbahaya. Murid serta tamu undangan berdiskusi satu sama lainnya. Hal ini tentu membuat tetua kelima puas di dalam hati. Jika Jieyan memiliki reputasi yang buruk, jika itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, ia pasti bisa mengambil kesempatan membereskannya. Ketika itu terjadi, tidak akan ada yang menyalahkannya karena membunuh Jieyan yang dikatakan suka membunuh sesama murid. Permisi, tetua kelima, bukankah kompetisi ini sudah dijelaskan peraturannya? Seharusnya sejak awal King Chao lebih baik menyerah. Sebagai seorang kultivator dan juga murid tetua kelima, dia harusnya memiliki kesadaran diri mengenai kekuatannya. Sekarang, karena ketidakmampuannya, dia terus berusaha untuk melawanku padahal sudah jelas dalam pertarungan beberapa menit melawanku, dia sama sekali tidak memiliki keunggulan. Kenapa di saat itu dia tidak menyerah melainkan menyerang menggunakan teknik terlarang seolah-olah hendak membunuhku? Aku hanya membela diri, sebagai seseorang yang memiliki kekuatan lebih tinggi,
Akan aneh jika aku mengalah padanya, ucap Jie Yan dengan nada aneh dan menatap ke arah tetua kelima seolah-olah melihat idiot. Wajah tetua kelima gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Ia langsung sadar bahwa kata-kata Jie Yan merujuk pada dirinya sendiri yang tidak kompeten mengajar seorang murid. Kau, tetua kelima ingin menekan Jie Yan sekali lagi tetapi Jie Yan lebih dulu berbicara. Selain dari itu, sebagai seorang tetua Anda harusnya tahu bahwa murid Anda tidak mampu melawanku. Namun, kenapa Anda tidak menghentikannya? Kenapa setelah murid Anda tewas lalu Anda datang kepadaku? Ini sangat aneh. Apakah Anda sengaja melakukan itu? Tanya Jie Yan dengan nada heran. Wajah tetua kelima yang awalnya ungu berubah hijau dalam sekejap. Jika menghentikan pertarungan sebelumnya, ia tentu memiliki kemampuan dalam waktu singkat. Dan sebagai tetua, dia bisa menghentikan pertarungan jika muridnya tidak mampu tetapi premisnya adalah muridnya dinyatakan kalah. Suara Jie Yan walaupun tidak kuat masih dapat didengar karena semua yang ada di sana adalah kultivator. Mereka semua menatap ke arah tetua kelima dengan tatapan ragu karena semua yang dikatakan oleh Jie Yan memang kenyataan. Aku yakin pada kemampuan muridku. Tetapi sebagai sesama murid Sekte Pedang, kau harus memiliki kesadaran diri dan tidak membunuhnya. Selain dari itu, jangan lupa bahwa kau juga membunuh beberapa murid sebelumnya sehingga kau dihukum. Tetua kelima langsung menyangkal semua tuduhan Jie Yan dengan kata-kata sederhana. Aku memang memiliki kesadaran diri. Aku tidak tahu dia begitu lemah sehingga akan tewas dan tidak mampu bertahan dari seranganku. Yang aku ketahui, dia adalah murid Anda, tetua kelima. Dia pasti kuat, bahkan murid lainnya juga berpikiran demikian. Siapa yang tahu bahwa dia begitu rentan? Apakah aku salah melakukan hal itu? Tanya Jie Yan dengan nada heran. Keong. Wajah tetua kelima semakin hijau karena semua kata-kata Jie Yan. Semua yang ada di sana juga setuju dengan pikiran Jie Yan. Murid lainnya juga tahu bahwa King Chao sangat kuat, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia begitu rentan di hadapan Jie Yan? Tetua kelima, apa yang dikatakan oleh Jie Yan benar. Murid Anda seharusnya tahu bahwa dia bukan tandingan Jie Yan tetapi dia bersikeras terus melawan. Lagi pula peraturan kompetisi kali ini berbeda dengan kompetisi yang lalu. Ucap tetua Aula Penegak Hukum. Nadanya sedikit pahit karena ia sangat tidak menyetujui peraturan tersebut tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu perintah dari Sekte Pedang Utama. Tentu kematian murid seperti King Chao merupakan kerugian besar pada Sekte Pedang. Berapa banyak murid yang mampu bersaing dengan King Chao? Itu tidak banyak. Hal itu membuktikan bahwa King Chao memang salah satu talenta terbaik. Tetua kelima, kembalilah. Ucap King Long karena tahu jika ini terus berlanjut, Sekte Pedang akan kehilangan muka di depan para tamu yang diundang. Master Sekte, Anda akan menyesali ini nanti. Ucap tetua kelima dan langsung pergi dari tempat itu. King Long hanya diam dan kembali ke tempat duduknya setelah memberi isyarat kepada tetua pertama. Untuk tetua Aula Penegak Hukum, ia ingin berbicara tetapi tidak jadi lalu setelah itu ia pergi juga. Sementara Jie Yan, ia kembali dengan senyum kecil di wajahnya. Ia melupakan sesuatu, yaitu menyerahkan mayat King An. Namun itu akan bisa dilakukan di kemudian hari. Tetua pertama yang berperan sebagai juri pun memerintahkan seseorang untuk memperbaiki arena serta mengambil mayat King Chao. Pertandingan ditunda dalam waktu beberapa menit. Tetapi, kali ini sudah banyak diskusi di antara para penonton, terutama untuk pemimpin kekuatan tingkat menengah. Hal ini membuat eselon atas Sekte Pedang sedikit tidak berdaya. Mereka tidak mengharapkan kejadian seperti ini terjadi. Mereka tidak bisa menyalahkan Jie Yan dan tetua kelima karena keduanya memang tidak salah walaupun dari sudut pandang tertentu keduanya tetap salah. Jie Yan yang duduk di kursi peserta hanya diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara untuk King Mu, ia menatap Jie Yan dengan permusuhan yang sangat besar. Tetapi ia tidak lagi berani memprovokasi Jie Yan secara langsung karena ia tahu bahwa ia akan tewas begitu ia bertarung dengan Jie Yan. Tidak sampai 5 menit kemudian, karena arena telah diperbaiki, tetua pertama yang berada di udara pun berbicara, maaf karena perbaikan arena membutuhkan waktu. Kompetisi akan dilanjutkan ke pertandingan berikutnya. Peserta Yun Che dan peserta King Mu diharapkan datang ke arena. Setelah itu, Yun Che yang sudah siap pun langsung berjalan perlahan ke arah arena, tidak jauh di belakangnya, King Mu mengikuti. Setelah keduanya berada di tengah arena berhadapan-hadapan, tetua pertama pun berbicara seperti sebelumnya.
Apakah kalian siap? Ya, pertandingan ketiga, Yun Ce melawan King Mu dimulai. Teriak tetua pertama. Setelah kata-kata itu jatuh, Yun Ce dan King Mu pun langsung menyerang. Kecepatan Yun Ce terlihat setara dengan King Mu walaupun kultivasinya lebih rendah. Selain dari itu, ketika keduanya bentrok dalam waktu 2 menit, para penonton langsung tahu bahwa niat pedang Yun Ce tidak sederhana sama sekali. Terang, terang, terang. Keduanya terus mengayunkan pedang terus-menerus tanpa henti. Percikan api kecil terlihat jelas di mana-mana ketika dua pedang saling berbenturan setiap waktu. Para eselon atas sekte pedang ketika menatap itu memiliki mata berbinar. Bahkan untuk Jie Yan, King Lan Yu dan Huo Yun Yinger yang menonton menyipitkan mata mereka masing-masing menatap pertandingan tersebut. Terang, bush. Yun Ce dan King Mu melompat mundur bersama-sama. Dalam pertukaran singkat 3 menit tersebut, King Mu terlihat sedikit kelelahan tetapi Yun Ce masih tampak biasa-biasa saja. Apa-apaan dengan bocah ini? Kenapa niat pedangnya terasa lemah tetapi ketika berbenturan dengan niat pedangku itu akan langsung ditekan? Batin King Mu menggertakkan giginya dengan kuat. Tampaknya hanya ini yang kau punya, jika begitu sudah waktunya kau kalah. Ucap Yun Ce saat membuat kuda-kuda satu kaki ke depan satu ke belakang, keduanya ditekuk sedikit dan ia memegang pedang awan abadi sebelah tangan dengan bilah sedikit rendah. Gigi King Mu terasa gatal karena itu seperti ia sedang diremehkan. Namun, ketika aura emas merembes dari tubuh Yun Ce, semua yang ada di sana terkejut. Bahkan untuk King Long, tetua aula penegak hukum bahkan Kaisar Si langsung berdiri di tempat. Dengan wajah bersemangat, King Long yang sangat tahu level niat pedang Yun Ce, langsung berbicara, niat pedang, mata pedang. Bab 299. Kemenangan Yun Ce. Semua tetua dan juga murid inti yang telah mencapai ranah mata pedang sangat terkejut ketika melihat penampilan Yun Ce. Mereka sungguh tidak percaya ketika menatap murid yang bahkan belum mencapai tingkat penguasa abadi tetapi telah mencapai ranah niat pedang tersebut. Dengan niat pedang mata pedang, sudah bisa dipastikan bahwa Yun Ce memiliki kekuatan satu garis tipis dibandingkan dengan para ahli pedang tingkat penguasa abadi tahap awal. Sungguh tidak terduga bahwa akan ada murid lainnya selain Huo Yun Yinger yang memiliki bakat pedang sehebat ini. Masa depannya sungguh tidak terbatas sama seperti pemuda bernama Jie Yan. Kaisar Si yang berada di bangku penonton berbicara dalam hati. Untuk King Long, ia telah mengambil keputusan untuk mengirim Yun Ce setelah kompetisi ke sekte pedang utama bersama dengan Huo Yun Yinger dan Jian Su. Namun ia tidak berpikir untuk mengirim Yun Ce ke sana karena sekte pedang utama hanya menerima murid dengan niat pedang mata pedang. Selain dari itu, Jie Yan bukan kultivator pedang murni sehingga sekte pedang utama tidak terlalu mementingkan Jie Yan nantinya. Walaupun begitu, King Long sudah memiliki rencana untuk Jie Yan agar dapat masuk ke sekte pedang utama, yaitu dengan cara membantu Jie Yan mencapai level kultivasi paling tidak penguasa abadi tahap menengah. Di arena, Yun Ce yang telah mengeluarkan niat pedang terkuat yang ia miliki, menatap ke arah King Mu dengan datar seperti biasa. Namun untuk King Mu, ia saat ini sudah gemetaran sedikit karena tahu bahwa untuk mengalahkan Yun Ce, hanya 20% kesempatan baginya untuk bisa menang. Untuk bertarung secara setara pun ia tidak yakin saat ini. Raut wajah King Mu berubah dalam sekejap karena ia telah memutuskan. Jika Yun Ce mampu menahan serangan terkuatnya, ia akan langsung mengakui kekalahan. Aku akui bahwa kau mungkin lebih kuat dariku. Ayo kita putuskan pemenang dengan satu gerakan. Ucap King Mu saat niat pedang setra konsep cahaya bulan meletus dari tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung melesat dengan kecepatan tertingginya ke arah Yun Ce lalu mengayunkan pedangnya. Yun Ce juga tidak menolak karena itu baginya merupakan tantangan dari seorang ahli pedang. Ia juga langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya lalu mengayunkan pedang awan abadi di tangannya. Pedang awan abadi, tebasan terbang. Teknik pedang bulan, tebasan kecepatan cahaya bulan. Sraing, sraing. Keduanya langsung melewati satu sama lainnya. Keduanya tampak berhenti beberapa detik dengan pose baru selesai mengayunkan pedang masing-masing. Krang. Pedang King Mu langsung terbelah menjadi beberapa bagian bersamaan dengan darah yang sangat banyak menyembur dari dadanya. Ia pun berlutut ke lantai arena karena tahu bahwa ia kalah hanya dari pertukaran singkat tersebut. Sementara untuk Yun Ce, ia langsung memutar sedikit pedangnya lalu menyarungkannya dengan elegan. Aku menyerah. King Mu berkata dengan samar lalu tergeletak ke permukaan tanah karena kehilangan kesadarannya. Luka yang ia terima cukup dalam tetapi itu tidak akan mengancam nyawanya jika diberi pertolongan pertama.
Pemenang pertandingan ketiga adalah Yun Che. Teriak tetua pertama ketika melihat King Mu yang tergeletak di permukaan arena. Ia langsung memerintahkan seseorang untuk membawa King Mu agar diberi pertolongan pertama. Wow, para penonton bersorak keras ketika melihat kemenangan fantastis Yun Che. Aku tidak menyangka bahwa dua murid baru itu akan sekuat itu. Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Menurutku pastilah Yun Che karena dia telah mencapai niat pedang mata pedang. Menurutku adalah Jie Yan karena dia memiliki kekuatan yang cukup aneh tetapi sangat kuat. Selain dari itu kecepatan teknik berpedang Jie Yan tidak dapat diprediksi. Para penonton pun berdiskusi satu persatu tentang kekuatan Jie Yan dan Yun Che. Tanpa sadar, keduanya telah menjadi bintang dalam kompetisi kali ini. Ahli pedang murni, Yun Che itu memang layak menjadi orang yang ingin aku lawan. Untuk Jie Yan, walaupun dia bukan ahli pedang murni, tetap saja aku ingin bertarung dengannya karena dia merupakan ahli dalam belitan Ki Raja yang legendaris. Batin Huoyun Yinger saat menatap Yun Che yang turun dari arena lalu melirik ke arah Jie Yan yang tenang sepanjang waktu di kursi peserta. Para murid inti lainnya, mereka semua juga ingin bertarung dengan Yun Che, bahkan lebih berminat melawan Yun Che daripada melawan Jie Yan. Sebagai ahli pedang, mereka semua sangat suka membandingkan diri tentang keahlian pedang dengan ahli pedang lainnya. Tampaknya kau memang telah berkembang sangat banyak. Setelah ini kemungkinan lawanmu adalah King Lan Yu, kau pasti akan kerepotan melawannya. Jangan sampai jatuh di tangan wanita. Jie Yan berkata dengan nada acuh tak acuh ketika Yun Che duduk di dekatnya. Sama bagimu, jika melawan King Mo kau jatuh, maka aku berubah pikiran tentangmu. Balas Yun Che acuh tak acuh. King Mo, King Fei dan King Lan Yu mendengar keduanya dengan samar berbicara. Untuk King Mo, wajahnya sedikit gelap karena ia merasa bahwa kata-kata Yun Che menyiratkan bahwa dirinya lebih rendah dari pendatang baru hanya karena memiliki niat pedang mata pedang. Bocah ini, setelah aku menjatuhkan Jie Yan, aku akan menunjukkan perbedaan kita. Dengus King Mo dalam hati. Untuk King Fei, ia tidak peduli sama sekali karena saat melawan King Lan Yu juga ia tidak yakin menang. Sementara King Lan Yu, ia melirik ke arah Yun Che sekilas karena ia merasa bahwa butuh usaha yang sangat besar baginya untuk menang jika bertarung dengan Yun Che. Selanjutnya adalah pertandingan keempat. Peserta King Fei dan King Lan Yu dipersilahkan masuk ke arena. Ucap tetua pertama. King Fei dan King Lan Yu pun langsung memasuki arena. Di bangku penonton, tetua aula penegak hukum menatap ke arah King Lan Yu dengan lembut karena sebagai guru, ia juga menganggap King Lan Yu sebagai cucunya sendiri. Sekte pedang memang dipenuhi oleh talenta tingkat tinggi yang sangat banyak. Pertama adalah kedelapan murid inti saat ini. Lalu ada King Mo, lalu Jie Yan dan Yun Che. Setelah itu, murid wanita bernama King Lan Yu. Sebagai murid sesepuh, dia pasti memiliki kemampuan mendekati para murid inti bukan? Kaisar Si di sebelah King Long berkata dengan nada sedikit memuji. Saudaraku, kau terlalu berlebihan. Selain dari itu, bukankah salah satu murid inti berasal dari klan Si? King Long membalas dengan senyuman serta nada ramah. Kaisar Si hanya tersenyum karena memang benar. Walaupun kekaisaran Si hanya memiliki satu talenta dalam keahlian pedang, dalam bidang lainnya itu pasti membuat talenta di kekaisaran Si akan setara dengan sekte pedang. Apakah kalian siap? Tanya tetua pertama menatap ke arah King Lan Yu dan King Fei. Ya, tidak perlu membuang waktu, pertandingan King Fei melawan King Lan Yu, dimulai. Teriak tetua pertama. Dan itu membuat semua murid bersorak, terutama murid wanita karena mereka semua sangat menghormati King Lan Yu yang menjadi salah satu panutan bagi para murid untuk mencapai puncak jalan pedang. Bab 300. Memasang taruhan. Wush. Terang. Pertarungan sengit antara King Lan Yu dan King Fei pun membuat para penonton bersemangat terutama untuk para murid wanita karena sangat jarang murid wanita sekuat itu. Hanya ada dua murid wanita yang kini menjadi sangat terkenal di sekte pedang. Salah satunya adalah King Lan Yu dan yang lainnya adalah Huoyun Yinger. Setelah pertarungan berlangsung selama beberapa menit, sangat terlihat King Fei mulai ditekan karena sedari awal kemampuan berpedang King Lan Yu memang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang aku pikirkan. King Lan Yu memang ahli pedang yang sangat hebat. Batin Jie Yan ketika menatap ke arah King Lan Yu yang terus-menerus menekan King Fei. Bahkan Yun Che saat ini tampak sedikit bersemangat karena ia yakin bahwa lawannya selanjutnya pastilah King Lan Yu.
Ia dapat merasakan bahwa niat pedang King Lan Yu memang setara dengan Jie Yan, tetapi dengan keahlian pedang yang khusus diciptakan oleh wanita yang mengandalkan kecepatan dan kelenturan, itu menjadi sangat kuat. Untuk Jie Yan dan Yun Ce tahu bahwa niat pedang King Lan Yu dan King Mo setara. Tetapi untuk keahlian pedang dan kecepatan, King Lan Yu sedikit lebih tinggi. Itulah yang membuat King Lan Yu unggul jika bertarung dengan King Mo walaupun mungkin butuh waktu lama agar meraih kemenangan. Sraing, sraing. Permukaan arena terus-menerus disayat di semua tempat ketika keduanya terus bergerak ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap kali pedang berbenturan, itu akan merobek banyak permukaan arena. Namun, setelah waktu lebih dari 5 menit berlalu, luka di tubuh King Fei semakin banyak terlihat dan nafasnya sudah terengah-engah. Sementara untuk King Lan Yu, dia cuma sedikit kelelahan dan itu tidak akan mempengaruhi performanya. Hasil pertarungan sudah diputuskan. Gumam Jie Yan saat menatap King Lan Yu meningkatkan sedikit kekuatannya untuk menjatuhkan King Fei secara langsung. Semua yang hadir juga berpikiran sama dengan Jie Yan. Dan ketika keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi sekali lagi, King Fei lebih dulu menyerang tetapi apa yang ditebas oleh King Fei tampak seperti sebuah bayangan dan King Lan Yu muncul tepat di belakang King Fei sambil menaruh pedangnya di pundak King Fei. Aku menyerah, ucap King Fei lelah karena sedari awal ia tahu bahwa ia cepat atau lambat akan dikalahkan oleh King Lan Yu. Pemenang pertandingan keempat adalah King Lan Yu. Teriak tetua pertama sekeras mungkin yang membuat semua penonton bersorak. Untuk tetua aula penegak hukum, ia hanya tersenyum kecil karena muridnya yang paling berharga berhasil masuk ke babak semifinal. Sesepuh, aku ingin bertanya apakah Anda setuju untuk membiarkan King Lan Yu untuk pergi ke sekte pedang utama? Walaupun kekuatannya saat ini belum mencapai tingkat penguasa abadi, dia pasti akan diterima di sana seperti Yun Ce. Lagi pula, hubungan King Lan Yu dengan Huo Yun Yinger sangat baik, mereka berdua pasti bisa berkembang bersama di sana, ujar King Long ketika menatap ke arah tetua aula penegak hukum. Tetua aula penegak hukum tidak langsung menjawab, ia berpikir beberapa hal tentang muridnya dan juga usianya saat ini. Karena ia telah merawat King Lan Yu dari bayi ketika ia menemukannya secara tidak sengaja, akan sulit baginya jika tidak melihat King Lan Yu lagi. Aku akan mempertimbangkannya. Lagi pula, sudah waktunya bagiku untuk pensiun dan memberikan posisiku kepada wakilku. Tetua aula penegak hukum menghela nafas panjang ketika mengatakan itu. Ia merasa sudah semakin tua saat ini. King Long tidak berkomentar sama sekali. Walaupun ia merasa enggan sesepuh itu pensiun, ia tidak bisa menahannya karena sesepuh tersebut telah bertugas ketika Master Sekte dua generasi sebelumnya dirinya berkuasa. Yang artinya, bahkan pendahulu King Long masih junior di mata tetua aula penegak hukum. King Long tahu bahwa tetua aula penegak hukum telah hidup dalam waktu yang sangat lama, jangka hidup tetua aula penegak hukum telah mencapai 50.000 tahun, dan itu merupakan waktu yang sangat lama. Bahkan jika sesepuh tersebut pensiun di generasi pendahulu King Long, Master Sekte sebelumnya tidak akan keberatan. Ini adalah berita besar bahwa sesepuh tertua di Sekte Pedang akan pensiun. Kaisar Si berkata dengan nada terkejut ketika mendengar perkataan tetua aula penegak hukum. Walaupun ia seorang kaisar, ia masih sangat hormat pada sesepuh tersebut. Bahkan kekuatan tetua aula penegak hukum masih berada di atasnya. Jika saja kondisi tetua aula penegak hukum masih prima ketika dia berusia 20.000 tahun, ia tidak berani berhadapan dengannya. Eraku telah lama berlalu, kini generasi muda akan menaiki panggung. Tetua aula penegak hukum berkata dengan sedikit emosi. King Long dan Kaisar Si tidak berkomentar tentang hal itu karena memang benar. Itu juga ada di mata keduanya, seperti generasi baru periode 100 tahun lalu sampai sekarang, mereka semua menunjukkan bakat luar biasa. Baik, karena putaran pertama kompetisi tahap ketiga sudah selesai, kita akan melanjutkannya dalam waktu 1 jam kemudian. Tetua pertama yang berada di udara berkata dengan nada keras. Jie Yan yang berada di kursi peserta menaikkan alisnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh tetua pertama. Ia pun menatap ke arah tertentu dan senyum di wajahnya tampak sangat cerah. Yun Ce, apakah kau tidak ingin bersenang-senang? Melakukan itu juga akan bisa menghasilkan sumber daya cukup besar, ujar Jie Yan. Yun Ce sedikit bingung tetapi ketika menatap ke arah tempat Jie Yan melihat, ia langsung terdiam. Jie Yan tidak menunggu Yun Ce berbicara dan langsung bergerak ke arah tempat tertentu, dan itu adalah tempat para penguasa di kota King membuka tempat pertaruhan. Ketika mencapai tempat itu,
Jie Yan langsung pergi ke area perjudian terbesar. Sesampainya di sana, banyak murid dan penonton lainnya terkejut melihat kedatangan Jie Yan. Oh, aku tidak menyangka bahwa salah satu peserta akan datang ke tempat ini. Pria parubaya yang menjaga tempat itu berkata dengan nada sedikit heran ketika melihat Jie Yan. Apakah aku bisa memasang taruhan? Tanya Jie Yan. Ya, tetapi jika itu pertandingan yang terkait dengan dirimu, kau hanya bisa memasang taruhan untuk dirimu sendiri. Ini adalah peraturan yang selalu sama dari kompetisi sebelumnya, ujar pria parubaya tersebut. Baik, apa rasio kemenangan? Dan apa saja tipe pertaruhan? Tanya Jie Yan. Karena putaran pertama telah berakhir, maka sisa pertaruhan adalah kemenangan tunggal semifinal dan prediksi juara pertama. Kemenangan semifinal untuk pertandinganmu adalah 11/2 dan untuk juara pertama jika kau bertaruh padamu adalah 1/5, ucap pria parubaya tersebut. Oh, mata Jie Yan berbinar, lah saat ini memiliki lebih dari 2.650.000 batu roh kelas atas. Jika ia menaruh 2.500.000 batu roh, ia akan mendapatkan 12.500.000 batu roh kelas atas jika menjadi juara. Tetapi Jie Yan merasa sedikit aneh karena mereka menganggap peluangnya untuk menang sangat rendah, dikatakan sebagai yang terendah dibandingkan dengan 3 peserta lainnya. Siapa peserta unggulan yang memiliki peluang paling tinggi menang? Tanya Jie Yan penasaran. King Lan Yu, dengan rasio 1/1, King Mo dengan rasio 1/21/2, Yun Che dengan rasio 1/4, jawab pria parubaya tersebut. Jie Yan semakin terdiam karena dirinya dianggap yang terlemah di antara keempat peserta. Aku memasang untuk diriku sendiri 2.500.000 batu roh kelas atas sebagai juara kompetisi. Jie Yan tidak mau membuang waktu dan langsung mengeluarkan cincin ruang berisi batu roh tersebut. Semua yang ada di sana terkejut ketika melihat Jie Yan bertaruh begitu banyak untuk dirinya sendiri dan pria parubaya tersebut sedikit berkeringat karena jika Jie Yan memang, maka mungkin hampir 70% keuntungan akan dilahap oleh Jie Yan jika Jie Yan menang. Tetapi memikirkan kekuatan Jie Yan dan jumlah taruhan, pria parubaya itu pun tidak mengurangi rasio pertaruhan jika Jie Yan menang. Setelah pergi dari tempat itu dengan selembar kertas emas, Jie Yan tampak bersemangat dan berkata dalam hati, aku kaya. Bersambung.